waktu 5 menit dan untuk lambat Baby kita main 4 menit. Jun. Jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Pendekar Terus OTW 100.000. Mantap, gitu makanya. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang baik hati tadi saya sombong. Kali ini saya ketemu Bang Waud lagi ya. Mohon maaf Mas, Bang Waud kemarin videonya hilang. Jadi kita ulang lagi ya Mas ya. Tentang proses betina factor gacor Mas. Yang bisa dikatakan itu burung factor tapi cuek. Itu kalau versi Mas Waud itu awalnya seperti apa Mas bahan yang kita proses ke betina factor gacor Mas? Yang saya tanyakan dulu gini, factor gacor itu burung posisi masih factor gacor apa nyardot? Jangan sarjut tuh Mas. Jadi burung factor tapi gacor seolah-olah itu cuek, tidak respon lawan Mas. Biasanya ini tanya awalnya ya? Awalnya pemilihan bahannya seperti apa ciri-cirinya? Kalau saya biasanya pilih burung yang mentalnya kurang tapi durasinya panjang. Mentalnya kurang tapi durasi panjang. Seperti apa Mas? Biasanya gini, burung di gantangan nggak mau bunyi tapi di rumah gacor. Kayak bisa dikatakan itu burung demam panggung lah. PHP. Iya benar. Sekarang itu PHP Mas. Jadi teman-teman kalau ada burung yang gacor di rumah tapi di track sama musuh nggak respon ya Mas. Itu jadi salah satu ciri-ciri yang Mas Waud sebutkan. Iya, pemilihan awalnya biasanya untuk proses factor gacor gitu. Nah, tinggal lanjut nanti prosesnya. Prosesnya seperti apa Mas Waud? Kalau saya pertama itu burung biasanya digantung sendirian kayak ocehan. Digantung sendirian. Biar burung itu bunyi-bunyi terus. Kalau memang burung udah keseringan bunyi-bunyi, tinggal dicarikan pasangan. Jadi katakan sudah gacor di rumah Mas ya. Baru carikan pasangan. Iya. Gini Mas Waud, kadang kan teman-teman kan kadang nggak mungkin memelihara burung lovebird itu satu. Katakan tadi betina ya. Seandainya ada burung lain gimana Mas? Kalau dengar nggak apa-apa, cuman jangan sampai sering lihat. Proses jemurnya pun jaraknya jauh-jauh. Jauh-jauh, misal 5 meteran gitu. Kalau jemur itu pun kenceng Om, jemurnya kenceng. Cuman dengan karakter burung itu yang faktornya udah kenceng gitu. Kan ada kan burung yang dikencengin tapi nyardot. Ada juga burung yang dikencengin tapi masih faktor kuat gitu. Nah itu burung yang calon faktor gacor, biasanya gitu. Jadi ketika burung nggak sardot-sardot harus dijemur kuat ya Mas? Iya, jemur kuat biar dia kayak emosinya naik tapi larinya ke bunyi gitu. Nah kunci untuk jalan, biar mau jalan saya paling pemilihan pasangannya pakainya balibu. Pasangan balibu? Balibu, entah itu balibu jantan, betina, bebas. Yang penting diusahakan balibu yang baru nyisil milet. Itu untuk awal dia pengenalan ke pasangan biar nyaman. Tapi kalau balibu yang udah rajin ngowek, malah dia jatuhnya ke factor terus, nggak bikin dia nyaman gitu. Seandainya kasih loloan gimana Mas? Kalau loloan malah nggak berkemungkinan burung untuk jalan sih Mas. Malah burung males gitu kalau kecuali burung konslet gitu. Kalau burung yang tipenya factor terus gacor itu kalau kasih loloan malah jadinya males gitu. Jadi ketemunya gimana ya? Jadi melehoy Mas ya? Benar. Nah itu pun pas udah kena pasangannya itu pun nggak dicampur loh Mas, ditempel beda sangkar gitu. Saat proses pasangan Mas ya, dari single ke pasangan itu makanya apa Mas? Pan kenceng. Wajib. Kenceng banget atau gimana Mas? Kalau saya sih nggak tahu takaran kenceng banget enggaknya sih, pokoknya pangan campur yang buat dongkrak birahinya dia sih. Mix ya Mas? Iya mix pokoknya lah. Nah Mas Waud, gini Mas, kadang kan teman-teman kan kadang bingung nih. Apakah burung proses betina gacor cuek itu perlu mandi malam? Kalau betina gacor cuek mandi malam, kalau masih single belum jalan perlu. Tapi kalau udah jalan wajib. Kalau masih single jangan, maksudnya jangan. Tapi kalau udah jalan itu wajib. Soalnya buat
Kan gini, burung biasanya kalau udah jalan kan balibunya kan semakin beranjak gede, semakin ngowek-ngowek gitu. Biasanya kan kepancing birahi kawinnya, jadi banyakin buat mandi gitu. Untuk pemandian pagi embun perlu nggak mas? Kalau pagi sih enggak, pokoknya mandi saya biasanya habis isya lah, habis isya mandi. Kalaupun burung terlalu over, ntar jam 10, jam 11 lagi, mandi lagi semprot. Oh, jadi satu hari itu 2 kali? 2 kali, tapi malam. Oh malam. Mas, gini mas, kadang kan gini ya mas ya, kita bicara yang baru belajar lobet aja lah. Kalau kita kan alhamdulillah mas ya, kita kan menyuguhi edukasi kan bener-bener untuk pemula yang baru belajar. Benar, ya, mas, ya. benar. Gak apa-apa mas, kita terbuka aja untuk pelajaran dasar, gak usah malu mas. Gini mas, ketika kita dapat kuntulan nih, baru macam millet nih, kadang kan betina kan sifat galaknya itu pasti ada mas. Iya benar. Apakah syaratnya itu akurat atau gimana mas? Enggak, jadi gini, kalau burung hariannya kan dulu kan single gacor. Nah, tujuannya pasangan tapi beda. Sangkar itu bukan buat nyaman dia sih, bukan apa namanya, biar dia nggak terlalu gacor gitu. Jadi ibaratnya buat ngeredam aja sih gitu. Nah, kalau burung udah tipenya gacor, kita kan harus gimana cari solusinya buat dia diem, bukan buat bunyi karena dia udah gacor gitu. Nah itu caranya pakai balibu. Nah kalaupun berangkat ke gantangan, itu pun nggak dibawa sama pasangannya, nggak, single dia. Seperti awal ya mas Waud bicarakan, jangan sampai dicampur. Ditempel aja gitu. Apakah nanti dibawa gantangan gak gacor mas? Yang jelas jangankan dibawa di motor aja, kalau kan itu jelas gacor banget. Cuman kan saya solusinya gini ya, trik ya. Trik. Burung kalau terlalu gacor, saya berangkat, saya kasih plastik kresek di bawahnya biar dia mainan gitu. Nah, ntar kalau udah ke lapang, kreseknya diambil gitu. Mas, kadang kan ada burung yang gila takut sama kresek. Nah kalau takut sama kresek bisa pakai kanebo kek, bisa pakai kertas kek gitu kan. Yang penting biar di perjalanan dia itu main. Kelihatan mas. Nah, kelihatan. Mas, katakan sudah dapat pasangan, cabut gacor. Nah ya, ini kan tadi bicara ke gantangan. Biasanya burung seperti itu kan gacornya di rumah doang mas. Iya. Di gantangan belum tentu bunyi. Nah, adakah trik tersendiri untuk Mas Waud biar karakter gacor itu langsung, gimana caranya biar jalan di gantangan mas? Kalau saya pertama mahamin karakternya dulu. Kalau tipenya burung di lapangan gacor banget, biasanya saya gantangnya terakhir, tapi mainnya pojok, kalau enggak pinggir. Nah, kalau di lapangan gacornya kurang atau jarang bunyi gitu, baru kita naiknya awal-awal, biar di pertengahan itu panas gitu. Cuman ya itu harus butuh proses biar dia mau jedanya rapet gitu. Nah apa namanya, burung sampai jeda rapet itu biasanya karena berjalannya sering digantang gitu. Enggak gantung langsung rapet gitu, enggak. Ya kadang ya saya sebutin pemula pada marah sih mas. Sebutnya apa enaknya ya? Baru bermain lobet ya? Nah iya. Baru bermain lobet. Kadang ada yang nggak terima mas Waud. Dibilang pemula, saya juga masih pemula ya. Iya, sama. Semua orang nggak ada yang namanya suhu, sama-sama belajar gitu aja sih. Berbagi pengalaman. Jadi sebut aja yang baru bermain lobet lah ya. Kadang sering mas kejadian temen-temen ya vlog-vlog Mas Waud dulu kan sering membagikan ya. Mas, ini burung saya udah gacor di rumah, pas di gantangan kok diem, banyak wak-wak, banyak apa. Kadang pemula itu melihatnya juara bertahan mas. Biasanya seperti itu. Juara bertahan pun meliputi pasti yang melewati masa-masa kritis lah buat belajar. Korbanannya mas. Iya, pasti. Jadi untuk Mas Waud sendiri tips untuk pemula biar tidak gampang goyah imannya mas. Biasanya gini, kita kalau main burung hanya sekedar seneng gitu ya, terus duitnya banyak, mending beli burung bagus. Cuman kalau kita pengen melewati yang namanya proses atau kesenangan maksimalnya diri kita, nah itu kita harus bisa jadikan burung-burung yang prestasi itu buat gambaran, buat pedoman gitu loh, buat tiang lah,
dia bisa jalan, bisa juara, kenapa saya enggak? Harus gitu. Makanya yang penting apa namanya niat lah, niatnya juga harus kuat gitu. Saya juga sering kondangan. Sama sih, saya juga masih Sering kondangan nggak bahan Bang? ya sering lah. Jadi kita jangan lihat enaknya saja ya Bang ya. Benar. Jangan lihat Bang Waud burungnya kuat ini mewah banget. Brus burungnya jalan ini jalan banyak durasinya panjang. Itu pasti melewati rintangan-rintangan yang sangat perih ya Mas Waud ya. Terus gini, saya bawa burung konslet pun nggak juara ini loh. Karena batasan poin. Nah, ya makanya kan nggak burung konslet, nggak burung biasa. Sekarang kan udah banyak aturan, nikmati aja lah, gitu aja sih. Jadi saran Mas Waud itu nikmati saja. Nikmati saja. Jangan jadikan ambisi. Syukur-syukur bisa mendapatkan penghasilan buat kita gitu. Contoh jadi bako. Nah, wajib itu. Gini ya Mas Waud ya. Kadang itu banyak banget masih orang-orang yang notabene bener-bener mungkin iri ya Mas ya. Mungkin iri sama temen-temennya burungnya juara, lagi-lagi posting ambisi, pengen juara, akhirnya larinya kecewa, nggak main burung lagi Mas. Jadi adanya channel Pendekar Ubrus dengan Mas Waud ini berkolaborasi, kita membuka barbar, membuka seadanya. Tidak ada burungnya langsung juara. Iya benar. Apalagi sekarang banyak matas poinnya Mas. Jadi teman-teman ya nikmati saja lah, jangan sampai lobat itu sepi ya Mas. Sepi ya benar. Tetap nikmati yang penting kita modalnya burung durasi. Terus kan apa kata kita Mas ya. Sekarang kan banyak batasan gitu kan, itu kan buat wadah pemula-pemula, buat wadah orang-orang baru. Bahkan batasan poin pun nggak cuma pemain-pemain baru, orang lama-lama juga pun pasti main karena gitu. Nah gitu. Karena kangen suasana ngopi, ketemu saudara-saudara ya Mas. Iya benar. Iyalah. Juara man, ya nanti. Belakang. Jadi gini, jadi gitu ya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Waud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel Pendekar Ubrus. Oke Mas Waud, terima kasih.